Bayangkan sebuah pagi di Magelang, Jawa Tengah. Kabut tipis turun dari Bukit Menoreh, udara masih dingin, dan di kejauhan, bayangan raksasa batu muncul dari balik pepohonan. Dari atas, tampak sebuah bangunan yang begitu megah, seakan-akan diciptakan bukan oleh manusia, melainkan tangan para dewa. Itulah Candi Borobudur, monumen megah yang berdiri di tengah peradaban Jawa kuno, sekaligus misteri abadi yang memadukan fakta sejarah, arsitektur luar biasa, dan legenda yang hidup dalam cerita rakyat Jawa. Namun, pertanyaan besar selalu menghantui. Siapa yang membangunnya? Bagaimana jutaan batu bisa tersusun tanpa semen? Dan, benarkah ada legenda tentang raksasa yang dikutuk menjadi batu? Borobudur. Fakta sejarah yang mencengangkan. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, pada masa kejayaan dinasti Syailendra. Sebuah dinasti besar yang menguasai Jawa Tengah dan dikenal sebagai penganut ajaran Buddha Mahayana. Struktur Borobudur terdiri dari lebih dari 2 juta balok batu andesit yang dipahat dan ditata sedemikian rupa. Hebatnya, batu-batu itu tidak direkatkan dengan semen, melainkan disusun dengan sistem kunci dan pasar, seperti pasal raksasa. Tingginya mencapai 42 meter, dengan 10 tingkat yang merepresentasikan perjalanan spiritual manusia, dari dunia penuh nafsu hingga puncak pencerahan. Relief yang mengelilingi dinding candi berjumlah lebih dari 2.600 panel dengan panjang hampir 5 km jika direntangkan lurus. Isinya bercerita tentang hukum karma, kehidupan Siddhartha Gautama, hingga filosofi moral bagi umat manusia. Banyak sejarawan menilai Borobudur bukan hanya bangunan, melainkan ensiklopedia batu terbesar di dunia. Tapi, mari kita jujur, membangun struktur sebesar ini pada abad ke-8 tanpa teknologi modern terdengar hampir mustahil. Inilah celah yang melahirkan legenda-legenda penuh misteri. Legenda raksasa yang menjadi batu. Di tengah masyarakat Jawa, ada cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebuah legenda yang berkelindan dengan kisah cinta, kesaktian, dan kutukan. Dikisahkan, ada seorang tokoh sakti bernama Bondowoso. Dalam beberapa versi, ia digambarkan sebagai raksasa. Dalam versi lain, seorang satria perkasa dengan pasukan gaib yang tunduk padanya. Bondowoso jatuh cinta kepada seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Namun, Roro Jonggrang menolak pinangan Bondowoso. Ia tak kuasa menolak terang-terangan, sehingga ia mengajukan syarat mustahil. Bangunlah 1000 candi dalam 1 malam. Jika kau berhasil, aku akan menjadi milikmu. Bondowoso menerima tantangan itu. Dengan kekuatan supranatural, ia memanggil ribuan jin. Malam itu, bumi bergetar, batu-batu terangkat dari tanah, melayang di udara, dan tersusun menjadi bangunan megah. Satu demi satu candi berdiri, hingga jumlahnya hampir lengkap. Roro Jonggrang panik. Jika Bondowoso berhasil, ia akan benar-benar menikah dengannya. Maka ia mencari cara licik. Ia meminta para dayang menumbuk padi dan menyalakan obor, seolah fajar telah tiba. Ayam-ayam pun berkokok. Jin-jin yang membantu Bondowoso mengira pagi sudah datang, lalu melarikan diri sebelum pekerjaan selesai. Saat menghitung kembali, jumlah candi baru ke-999. Bondowoso sadar telah ditipu. Dengan murka yang membara, ia mengutuk Roro Jonggrang. Kau yang licik, jadilah batu untuk melengkapi 1000 candi. Sekejap, tubuh sang putri membatu. Dalam legenda Prambanan, arka Roro Jonggrang dipercaya menjadi bagian dari kompleks candi. Namun dalam tradisi lisan Jawa, cerita ini sering dihubungkan juga dengan Borobudur, bangunan besar yang dianggap mustahil dibuat tanpa campur tangan makhluk sakti. Borobudur, antara fakta dan mitos. Sejarawan mengatakan Borobudur adalah hasil karya manusia dengan pengetahuan luar biasa tentang arsitektur, astronomi, dan filsafat. Posisi Borobudur pun tidak sembarangan. Ia berada di antara 3 gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing, seolah-olah menjadi pusat kosmos Jawa. Namun, masyarakat Jawa kuno punya cara sendiri untuk menjelaskan keajaiban ini. Mereka percaya bangunan sebesar Borobudur pasti dibantu oleh makhluk gaib atau bahkan oleh raksasa yang dikutuk. Inilah mengapa legenda-legenda seperti kisah Bondowoso dan Roro Jonggrang selalu hidup berdampingan dengan penjelasan sejarah Borobudur di mata dunia. Hari ini,
Borobudur tidak hanya milik Indonesia, tapi juga milik dunia. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya dunia. Ribuan wisatawan dari seluruh penjuru bumi datang setiap tahun, terpesona oleh keindahannya. Namun, di balik keindahan itu, ada kisah lain yang jarang kita sadari. Borobudur pernah terkubur selama berabad-abad, tertutup abu vulkanik dari Gunung Merapi dan ditinggalkan masyarakat. Baru pada abad ke-19, Borobudur ditemukan kembali oleh pasukan kolonial Belanda di bawah pimpinan Stamford Raffles. Sejak itu, candi ini kembali berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sejarah Nusantara, jejak spiritual dan misteri abadi. Naiklah ke puncak Borobudur. Dari sana, mata kita disuguhi pemandangan luar biasa. Hamparan hijau, gunung-gunung megah, dan langit biru yang seolah menyatu dengan stupa-stupa. Banyak peziarah Buddha percaya, setiap langkah naik ke tingkat Borobudur adalah simbol perjalanan spiritual. Dari dunia penuh nafsu menuju dunia meditasi hingga puncak nirwana. Namun, di balik itu semua, bisakah kita mengabaikan rasa takjub? Bagaimana mungkin batu-batu itu disusun dengan begitu presisi? Bagaimana mungkin ajaran spiritual, arsitektur, dan astronomi menyatu dalam satu bangunan yang megah? Dan, benarkah legenda raksasa yang dikutuk menjadi batu hanyalah dongeng? Atau, sebenarnya ia adalah simbol ingatan kolektif masyarakat Jawa tentang kekuatan besar yang pernah ada? Borobudur tetap menyimpan rahasia. Ia adalah jembatan antara sejarah dan mitos, fakta dan legenda, dunia manusia dan dunia para dewa. Dan mungkin, justru di sanalah letak keabadian Borobudur. Jika kisah ini membuatmu takjub, bayangkan betapa banyak lagi legenda, mitos, dan misteri di Nusantara yang belum kita gali. Jangan biarkan cerita-cerita ini hilang di telan zaman. Subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu bahwa Indonesia bukan hanya indah secara alam, tapi juga kaya akan cerita magis yang mendunia.